Dugaan kelalaian pejabat PPAT Kecamatan Pabedilan dan KUU Desa Kalibuntu, Bupati Cirebon agar segera menindak tegas atas dugaan kelalaian administrasi. Global Expos TV, Kabupaten Cirebon. Pejabat pembuat akta tanah untuk selanjutnya disebut PPAT, harus berhati-hati. Cermat, teliti dan saksama dalam pembuatan akta agar terhindar dari tanggung jawab yang akan dibebankan kepadanya. PPAT, karena dalam menjalankan tugas dan jabatannya seharusnya berpedoman kepada ketentuan-ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baginya, menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Disimpanginya ketentuan tersebut akan mengakibatkan suatu akta PPAT menjadi dapat dibatalkan atau batal demi hukum dan merugikan pihak terkait. Tuntutan kepastian hukum terhadap suatu kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat merupakan hal yang penting. Hal ini dikarenakan tanah memiliki banyak sekali kegunaan bagi kebutuhan masyarakat. Akta jual beli tanah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang perubahan peraturan jabatan Pejabatan Pembuat Akta Tanah menjelaskan yang dimaksud dengan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas miliknya. Yang dimaksud autentik yaitu jika terjadi suatu masalah atas akta PPAT tersebut, pengadilan tidak perlu memeriksa kebenaran isi dari akta tersebut, ataupun tanggal ditanda tangani. Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, LN Nomor 120 Tahun 2016, TLN Nomor 5893, Pes. 1/4. 2A. Parlindungan, pendaftaran tanah di Indonesia, ujar Muhammad Yasser Arafat SH. Karena menurutnya, ini adalah produknya Camat Pabedilan, jadi yang harus bertanggung jawab atas kelalaian ini, karena semestinya ketika membuat akta jual beli tanah kedua belah pihak harus hadir di depan pejabat pembuat akte tanahnya. Bukan hanya menyodorkan sudah kuasa tanpa dasar hukum lalu PPAT terus dibuatnya. Maka dalam hal ini saya selaku kuasa hukum Haji Rohmat, terus berupaya untuk membela klien saya, baik secara pidana ataupun perdatanya. Untuk itu saya selaku kuasa hukum, Haji Rahmat, meminta kepada Bupati Cirebon, Dr. Andes, Haji Imron Rosyadi, segera menindak Camat Pabedilan dan KUU Desa Kalibuntu, agar jangan ada lagi AJB yang bermasalah seperti ini. Juga dalam waktu dekat ini akan menguasai objeknya, karena saya tidak pernah menerima AJB produk Camat Pabedilan ini karena menurut saya selaku kuasa hukum ini dari awal saja sudah jelas cacat hukum, dan AJB tersebut Camat harus berani membatalkan akta tersebut, ungkap Yasser Arafat SH. Di ruang tersebut hadir juga KUU Kalibuntu, dan Sekdesnya, Camat Pabedilan, Dr. Andes Muhammad Yusuf Permana. Saat diwawancarai dari berbagai media dirinya akan berkoordinasi dengan orang yang mengerti hukum tentang ini, karena benang merahnya ada pada dua orang tersebut, yaitu Haji Rohmat, dan Tatang Romdon, nanti akan saya undang lagi di tempat yang strategis, ujar Camat Pabedilan, Jumat tanggal 19 November tahun 2021. Untuk mengaktifasi berita-berita yang ada di Global Expos TV, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Reporter, Global Expos TV, Kabupaten Cirebon. Sukadi, mengabarkan. Ya, kita akan selesaikan maksimal mungkin, dan mudah-mudahan bisa secara kekeluargaan menunggu harapan kita, gitu ya Pak ya. Itu aja mungkin Pak. Menurut Bapak sebagai kuasa hukumnya gimana Pak? Kaitan dengan itu ya, kaitan dengan jual beli atas nama Haji Rohmat ya. Ya, Kaitan dengan jual beli atas Haji Rohmat dengan Tatang Romdon. dengan siapa nih? Saudara Pak Swadi ya. Ya, Pak Swadi ini sebenarnya banyak kejanggalan dan diduga telah memberikan keterangan palsu dalam akta pidana ya. Ini satu yang menjadi kejanggalan itu dari sisi pembuatan jual beli ini tidak sesuai dengan faktanya. Tidak sesuai dengan faktanya apa? Karena
di dalam redaksi AJB jual beli ini, redaksi jual beli AJB ini seolah-olah si Haji Rohmat atau si pemilik rumah atau pemilik tanah ini hadir langsung di hadapan camat, ya selaku camat selaku PPATS Kecamatan Pabedilan. Padahal faktanya tidak. Satu. Ya. Yang kedua, yang sangat disayangkan, di sini ada dugaan manipulasi data, ya, manipulasi data kaitannya dengan harga jual beli yang seharusnya kalau tidak salah diduga itu 285 juta menjadi di dalam AJB 60 juta. Ya, jadi ada dugaan penggelapan pajak lah intinya begitu, yang seharusnya ada pertambahan pajak pertambahan nilai dan sebagainya sesuai dengan aturan jual beli, ternyata ini dikurangi supaya dugaan saya kaitannya dengan pajak ini, kan begitu ya. Seharusnya camat terlepas itu antara keinginan yang para pihak itu nggak bisa begitu, nggak boleh. Kalau akta ini harus sesuai dengan otentik, itu berarti harus sesuai dengan faktanya, jangan dibuat sedemikian rupa ya. Yang kuasa ini aneh, surat kuasa ini di bawah tangan dengan identitas seolah-olah sebagai surat kuasa mutlak. Padahal peraturan pendaftaran tanah ini tidak boleh, di PP 24 tahun 97 untuk surat kuasa mutlak itu tidak boleh untuk dibuatkan sebagai dasar alat ada jual beli, harus diaktakan. Apalagi surat kuasanya bunyinya begini, dicoret-coret lagi dijadikan sebagai dasar untuk jual beli, yang aneh itu. Ya, inilah kejanggalan-kejanggalan ini yang mengarah ada beberapa pidana. Satu terkait dengan dugaan memberikan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana dimaksud di 266 KUH pidana 264. Nah, terus yang kedua berkaitan dengan dugaan penggelapan pajak dalam proses transaksi jual beli. Ini dilakukan bukan orang pemilik tanahnya langsung, tapi seolah-olah sebagai penerima kuasa, yang dilakukan antara penerima kuasa dengan si pihak pembeli, apalagi difasilitasi melalui camat untuk membuat akta otentik. Kalau buntu. Pembeli. Kalian mau nuntut sih, silakan nuntut ke orang si Doni. Masih